Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, Allah mempertemukan kita lagi. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Marilah seperti biasa kita awali pelajaran kita dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Semangat anak sekalian ya, sehat semuanya, mudah-mudahan selalu sehat, jaga iman, jaga imun selalu, karena itulah yang menyelamatkan kita dalam perjalanan kita hidup di dunia sampai ke akhirat. Ya, kali ini kita akan bahas bab baru, yaitu kerja keras dan tanggung jawab ya. Jadi apa sih kerja keras di sini? Apa kira-kira ada perintah Allah kepada kita untuk bekerja keras? Ya, mari kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran. Sebetulnya bekerja keras itu diperintahkan atau tidak. Ya, untuk itu kita perlu melihat dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya, mari kita baca bersama ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Arti tadi mungkin tidak terlalu familiar di telinga kita. Ini bisa kita ganti agar supaya dekat dengan kita. Ya, kita bisa ganti sesungguhnya. Ya, jika kamu bersyukur, kita ganti dengan berterima kasih. Sungguhnya jika kamu berterima kasih kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jadi tuntutannya adalah berterima kasih ya. Tetapi jika kamu mengingkari akan nikmatku, maka azabku sangat pedih. Jadi ayat ini memberikan perintah kepada kita agar supaya kita selalu berterima kasih kepada Allah ya. Nah, bentuk terima kasih kita itu apa? Ya betul, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah Engkau telah memberikan nikmat kepadaku berupa ini. Itu sudah bagus. Akan tetapi bentuk syukur kita bisa juga berupa perbuatan ya. Bisa juga berupa perbuatan, dan itu lebih baik ya. Syukur itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Nah, perbuatan apa yang dimaksudkan? Bentuk perbuatan yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu sudah sebagai wujud syukur kita. Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Allah memerintahkan kita puasa, kita puasa. Allah memerintahkan kita membayar zakat dan zakat. Allah memerintahkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Nah, Allah juga sangat suka sekali. Jadi Allah sangat suka apabila hambanya itu juga melakukan kerja keras. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini suatu perintah
langsung dari Allah agar supaya kita bekerja. Ya. Kemudian kita lihat hadis Nabi. Apa kira-kira Nabi juga memerintahkan kita untuk bekerja? Ya, ada suatu hadis Anil Magdad bin Sa'di Yakriba radhiyallahu anhu anna nabiyyu qala ma akal ahadun ta'am qad khairum min ayyakula man amala yadayhi wa inna nabiyya Allahi Dawud kana yakulu min amali yadi. Yang artinya adalah tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Kita tahu Nabi Daud itu adalah seorang raja, ya, yang mana mungkin dia memerintahkan orang itu juga mudah, tapi beliau masih suka makan dan menikmati makan dari hasil tangannya sendiri. Ya. Kita juga bisa merasakan sendiri diberi seseorang dengan hasil keringat kita yang mengucur deras dalam satu hari, kemudian kita mendapatkan upah lalu dimakan, wah itu lebih nikmat rasanya. Ya, kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Ya, coba kita lihat hadis yang lainnya. Imalid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amalil akhiratka ka'annaka tamudu godan. Ya, ini adalah merupakan hadis yang mana memberikan metode atau tips kepada kita agar supaya kita itu bekerja dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, karena orang, andai kata ini hadis ini kita balik misalnya ya, orang bekerja lalu ingat besok akan mati, kira-kira bekerjanya bagaimana? Nah, bekerjanya pasti akan malas-malasan, besok aku mati. Tetapi kalau mengingat bahwa saya akan hidup selamanya, pasti bekerjanya akan sungguh-sungguh karena akan dipakai untuk jangka yang akan datang. Ya. Nah, akan tetapi bekerjalah kamu untuk akhirat. Ketika ibadah, maka seolah-olah mati besok pagi, maka ibadah kita akan sangat khusyuk sekali, takut sekali kepada Allah, mengharap ibadahnya itu betul-betul diterima, diampuni oleh Allah. Nah, itu adalah satu metode agar supaya kita bisa bekerja dengan semangat. Ya, ini adalah Nabi. Artinya apa? Nabi juga memerintahkan sangat senang kepada umatnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan lihat ya dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaq. Wahai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan, maka kamu akan menemui. Ya, artinya apa? Ayat ini juga menunjukkan kepada kita, insya Allah orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Walaupun hasilnya mungkin tertunda, tetapi pasti akan mendapatkan hasil. Ini adalah jaminan dari Allah. Ya. Terus kaitannya antara kadang-kadang orang beribadah atau bekerja kadang-kadang bingung sebetulnya dalam agama Islam itu bagaimana sih antara ibadah dan bekerja. Itu sebetulnya kalau kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran, ya antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ya, bisa dilihat dalam surat Al-Jum'at ayat 9 sampai 10. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis-sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi ayat ini memberikan
petunjuk kepada kita antara dunia dan akhirat harus seimbang. Ayat yang ke-9 memerintahkan apabila diseru mengerjakan sholat, tinggalkan urusan yang lainnya, segera laksanakan sholat. Ayat 10 mengatakan setelah sholat segera mencari dunia, bertebaran di muka bumi. Kita lihat ayat yang lain, Al-Qasas 77 juga, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini juga memerintahkan kita untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, ini ada suatu hadiah atau petunjuk kepada kita, ya. Bagaimana agar supaya kita bisa sukses? Ini juga ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya seseorang itu tidak akan berubah nasibnya sampai orang itu sendiri merubah dirinya, ya. Jadi kalau ingin misalnya seorang yang miskin pengen menjadi kaya, dia harus merubah dirinya, lebih rajin dalam bekerja, lebih rajin dalam belajar dan seterusnya, sehingga dia merubah jadi miskin menjadi kaya. Tidak ada orang miskin terus kemudian berubah menjadi kaya, dia santai-santai menunggu dari langit jatuh, itu tidak ada. Harus ada usaha, ya. Coba kita lihat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang akan ditinggikan derajatnya manakala dia beriman dan berilmu. Untuk menjadi berilmu itu juga harus kerja keras. Untuk beriman sungguh-sungguh itu juga harus kerja keras. Tidak bisa kedua-duanya dilakukan dengan ongkang-ongkang santai-santai, tidak bisa, ya. Harus dua-duanya, iman dan ilmu. Orang beriman saja tanpa ilmu sering disesatkan oleh setan. Contohnya siapa itu? Barsesong, ya, imannya sangat tinggi lalu disesatkan, digelincirkan oleh setan, jadilah dia orang kafir. Nah, sekarang orang berilmu tidak beriman. Banyak sekali koruptor di Indonesia itu. Orang yang korupsi tidak mungkin orang yang bodoh, ya. Dia pasti orang yang pandai, hanya saja dia sedang tidak punya iman atau imannya sangat rendah sehingga dia melakukan korupsi. Nah, itulah anak sekalian ayat-ayat yang memberikan petunjuk kepada kita untuk bekerja keras dan apa hasilnya. Sekarang kita lihat dari pengertian bekerja keras itu apa sih? Kerja keras itu artinya adalah melakukan suatu usaha atau pekerjaan secara terus-menerus tanpa mengenal lelah. Jadi dia belum menyerah kalau tujuannya belum selesai. Dia bekerja terus-menerus. Nah, secara bahasa juga kerja keras juga diartikan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius sampai tercapai suatu tujuan. Nah, sekarang kita lihat tips, ya, agar bisa bekerja keras itu bagaimana sih? Memang kadang-kadang hanya dengan niat saja tidak cukup, harus ada tips bagaimana caranya agar supaya kita itu termasuk golongan orang yang bekerja keras. Ya, pertama
harus membiasakan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai perilaku kerja keras. Ya, dan sebaliknya dihindari pergaulan dengan mereka yang memiliki perilaku malas, tukang hayal, atau kalau istilahnya sekarang itu apa itu kaum rebahan. Kaum rebahan cuma rebah-rebah, tidur di rumahnya. Hindari bergaul dengan orang yang seperti itu. Kemudian tips yang kedua, selalu ingat dan berpegang teguh pada aturan, ya. Tata cara bekerja yang baik menurut ajaran Islam itu bagaimana, ya. Yang ketiga adalah biasakan bersikap terbuka akan masukan, kritikan, teguran atau nasihat, ya, dari siapapun itu harus kita dengarkan. Kemudian selalu menjaga diri dari sikap perilaku tercela, ya, menipu orang, terus kemudian mengambil yang bukan hak miliknya, itu harus kita hindari. Lalu tips selanjutnya, selalu bersedia. Ya, dia juga tawasau bil haq, tawasau bil haq. Kalau dia bersedia diingatkan, juga bersedia mengingatkan orang yang sedang lupa, yang dia itu melanggar aturan bekerja. Lalu tips yang selanjutnya adalah jangan lupa kepada Allah, selalu berdoa, manjatkan doa kepada Allah agar supaya dapat diberikan sikap untuk bekerja keras. Lalu yang terakhir, mulailah membiasakan diri bersikap dan berperilaku kerja keras dari sekarang, jangan ditunda-tunda, ya, mulai dari sekarang. Itu tips-tipsnya. Kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang apa ada sih kaitannya antara iman dan kerja keras? Oh, ternyata ada kalau dilihat. Ya, apa itu? Nah, semakin tinggi iman seorang, akan semakin tinggi pula kerja kerasnya. Ya, etos kerjanya, semangat kerjanya pasti tinggi kalau orang itu imannya tinggi. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukannya ini juga dilihat oleh Allah dan dibalas oleh Allah nanti. Ya. Nah, sebaliknya, semakin rendah iman seseorang, akan semakin rendah pula kerja keras atau etos kerjanya. Itu ya, kaitan antara iman dan kerja keras itu ternyata sangat erat sekali. Nah, sekarang bagi peringatan bagi pekerja keras itu bagaimana? Ada 4 di sini. Yang pertama adalah selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya itu lebih terpuji dan mudah daripada menerima pemberian orang lain. Ya, itu. Jadi yang dilakukan karena jerih payahnya, hasilnya itu, hasil keringatnya sendiri itu lebih mulia daripada pemberian orang lain. Yang kedua, Islam itu memuji sikap kerja keras dan mencela peminta-minta. Ya. Sangat dicela sebetulnya orang yang meminta-minta kepada orang. Yang ketiga, memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuan. Lalu yang terakhir, menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Kita lihat slide selanjutnya. Apa sih manfaat kerja keras? Ya, sikap kerja keras akan membawa keberhasilan dalam segala usaha. Jika hal itu dilaksanakan seorang murid, ia akan memperoleh prestasi yang tinggi. Jika dilaksanakan seorang karyawan, ia akan memperoleh karir dan jabatan yang baik. Jika dilaksanakan oleh seorang pemimpin, ia akan menjadi pemimpin yang berhasil dan dicintai rakyatnya. Dan bagi seorang hamba dengan Tuhannya, ia akan dicintai oleh Allah, diampuni dosanya, dapat meraih kesuksesan, dan diberikan hasil kerja yang berkah. Nah, gitu. Jadi manfaat kerja keras sangat bagus sekali. Nah, kesimpulannya dari uraian yang tadi, yang pertama adalah kerja keras itu merupakan akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, ya, terutama bagi seorang pelajar dalam proses pendidikan. Yang kedua, akhlak terpuji tersebut tidak hanya bentuk pemahaman konsep
akan tetapi juga diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai umat muslim dalam mencetak prestasi bagi dunia peradaban Islam. Yang ketiga, akhlak terpuji tersebut merupakan refleksi dari beberapa sifat-sifat atau akhlak terpuji yang merupakan kepribadian Rasulullah yang perlu kita teladani. Begitu anak sekalian pelajaran kita kali ini, mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Untuk pelajaran yang selanjutnya nanti adalah tanggung jawab, ya. Tapi kali ini kita akhiri dulu kerja keras kita. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan pada Pak Tony lewat WA, ya, yang kalian semua sudah tahu nomornya. Ya, mari kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.